Bisa ini nggak Om Mm-mm. dijelasin nggak sih? Kan banyak baca di kemarin kejadian banyak kawan-kawan yang eh, nggak ngerti nih apa bedanya speech delay sama autis gitu sih Om. Sebenarnya bedanya gimana sih tuh Om? Oh gitu. Jadi kalau yang sepengetahuan saya, kalau yang memang ya dari speech delay, autisme, ADHD, dan beberapa gangguan tubuh kembang yang lain, nyaris hampir pasti dibarengi dengan adanya tanda-tanda keterlambatan bicara. Cuman masing-masing dari kelompok tumbuh kembang tersebut punya sisi yang beda-beda gitu. Ada itu di spesifik. Jadi kalau autisme sendiri sebenarnya gangguan tumbuh kembang yang ada 3 hal yang khas di autisme itu. Dia ada gangguan gagal dalam berinteraksi sosial, terus dia juga memang dibarengi dengan gangguan komunikasi dan bahasa. Satu lagi dia memang yang khasnya di autisme itu ada autistic behavior-nya. Jadi memang ada hal-hal yang sangat khas kalau autis. Karena dia ada autistic behavior seperti stimming, terus ada rutinitas yang berulang diulang-ulang tanpa ada maknanya kayak gitu. Terus juga ada kekacauan fungsi sensoris, terus juga di situ juga ada namanya Pak, rigid, dia kaku. Jadi memang kalau autistik lebih lebih khusus dari sekedar speech delay. Sedangkan speech delay sendiri umumnya itu tidak 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 ada 3 hal tadi. Dia memang kematangan fungsi bicaranya yang terlambat gitu loh, dan kematangan fungsi bahasanya. Tapi tidak ada benar-benar kebingungan dalam bahasa. Kurang lebih kalau hanya speech delay itu seperti itu. Jadi Nah, tidak yang satu semua lagi ADHD. tidak semuanya speech delay itu autis, tapi autis itu dibarengi dengan speech delay gitu ya Biasa. Om. Iya, Pak, benar. Benar. Ciri-ciri lain Jadi yang kalau membedakannya apa tuh Om? lagi yang Selain tadi belum saya jelasin yang ADHD, ADHD. gimana Pak? Agak delay tadi. Agak delay nih suaranya. Jadi kalau tadi kan udah kita ada diskusi soal autis, speech delay, nah satu lagi nih ADHD. Sedangkan ADHD tadi itu gangguan tumbuh kembang yang memang di, ditampakkan dengan gangguan perilaku yang dia tiga hal karakteristiknya, cuman ada inatensi atau kurang fokus, ada hiperaktivitas, Ya. dan satu lagi impulsif. Hmm. Nah itu, kalau yang ADHD itu ada 3 hal tadi. Jadi ada inatensi atau tidak fokus, hiperaktif, dan satu lagi impulsif. Impulsif itu sama seperti hiperaktif. Nah, sedangkan tadi kalau yang uh, speech delay, dia memang hanya cuman anak terlambat dalam kematangan bicaranya gitu loh. Jadi umumnya anak di usia 18 bulanan sudah mulai cerewet, nah dia itu belum. Nah, itu speech delay kayak gitu. Tanpa ada karakteristik tambahan yang dimiliki oleh ADHD ataupun yang dimiliki oleh autistik gitu. Berarti Jadi itu sebenarnya secara berbeda simpelnya. berbeda lah ya Om ya antara speech delay, autis dan ADHD itu Hmm. semua ada ciri-ciri khususnya sendiri gitu. Tidak bisa disamakan ya Om ya. Hmm. Kalau Hmm. sekarang ini kan Iya, masyarakat taunya oh cuma lambat ngomong aja benar. gitu. Padahal gejala yang lain dia ADHD atau autis gitu sih Om. Iya, benar. Kurang lebih kayak gitu sederhananya. Jadi Eh, secara umum kalau autistik itu memang sangat khas tanda-tandanya. Terus juga ADHD itu ada khasnya ADHD. Orang kadang nggak terlalu melihat itu sebagai hal yang beda, tapi kalau mungkin itu backgroundnya orang tenaga kesehatan atau mungkin psikologi atau guru, mungkin mereka cukup cukup ada informasi soal itu, jadi mereka bisa membedakan walaupun seakan terlihat nyaris sama, tapi sebenarnya speech delay, autism, dan ADHD itu adalah berbeda gitu.
Walaupun dalam ketiga kelompok gangguan tumbuh kembang ini dibarengi dengan adanya tanda keterlambatan dalam bicara. Kapan kira-kiranya orang tua itu menyadari kalau anaknya itu punya kebutuhan khusus itu tadi Om? Biasanya. Oke, kalau itu, kalau dari kacamata ya observasi awal itu nggak cuma orang kesehatan, orang awam pun bisa mengenalinya. Simpelnya adalah kalau kami kesehatan bilangnya early apa ya, kayak hari-hari awal dia lahir sebenarnya ada tandanya Pak, gitu. Hari-hari awal dia lahir. Umumnya ketika adanya sebuah tumbuh kembang yang tanda kutip atau gangguan diawali dengan permasalahan di hari awal dia lahir. Entah itu menangisnya tidak spontan, entah itu ada biru atau kuning, satu lagi di kulitnya, biru atau kuning di kulitnya, satu lagi tidak ada respon apa namanya, menangis spontan. Itu sih sebenarnya kalau di hari pertama diawali dia menangis spontan tidak, biru atau kuning tidak, lahir di HPL yang tepat atau tidak gitu. Kurang lebih itu. Nah, kalau bisa juga dilihat di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama anak di saat 3 bulan itu, ketika ada indikasi dia terlambat perkembangan, umumnya tidak ada afek yang spontan. Jadi mimik wajah bayi ketika 3 bulan itu, dia gerakan matanya bisa mengikuti benda, gitu. Terus sudah ada mulai respon tersenyum, setengah spontan tersenyum dengan apa yang ada dilihatnya. Entah itu wajah emaknya, papanya, atau mainan yang berbunyi, mereka ada respon awalnya di usia 3 bulan. Cuman, Nah itu, nah ketika hal tadi, gini Om, hal tadi itu bisa dideteksi di waktu lahir sama 3 bulan setelah perkembangan anak gitu sih Om. Cuman kok kenapa banyak dari kita itu yang baru setahun, 2 tahun gitu Om, baru tahunya gitu. Oke, itu memang umum sekali Pak. Itu nggak cuma di apa namanya, nggak cuma mungkin di wilayah tertentu, hampir di seluruh dunia juga sama sebenarnya. Jadi milestone atau tumbuh kembang normal anak itu adalah hal yang ibarat kata luput dari sasaran apa namanya health promotion. Jadi nggak terlalu benar-benar semua orang memahami informasi tersebut gitu. Memahami tumbuh kembang dengan normal 0 hingga berapa bulan, 0 hingga 1 tahun, itu kadang tidak semua orang mengakses informasinya dengan pas. Bahkan mungkin di level posyandu atau di level sosialisasi ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu, itu pun kemungkinan jarang dibahas. Jadi memang hal-hal yang seperti itu, balik lagi sebenarnya memang informasi yang jarang diangkat, gitu. Sehingga memang ketika informasi tersebut jarang diangkat, dibicarakan, menjadi hal yang tidak terlalu diperhatikan. Nah, tapi ketika sesuatu yang kayak gitu tidak diperhatikan, nanti pas puncaknya anak udah setahun, baru mulai muncul di hati itu, di hati orang-orang. Kok setahun temannya begitu, tapi misalnya dia begitu, berbedanya gitu. Baru di situ mulai awareness-nya muncul. Padahal sebenarnya awareness atau kepedulian tentang tumbuh kembang idealnya diawali dari 0 bulan. Bahkan dari perencanaan kehamilan sebenarnya kalau dari anunya, dari beberapa sumber informasi yang saya baca sebenarnya idealnya tumbuh kembang itu sudah diawali dari awareness perencanaan kehamilan gitu. Balik lagi poinnya kenapa kok umumnya orang setelah usia setahun, setahun setengah baru aware, ini terlambat dari teman-temannya, yaitu memang balik lagi hal yang seperti itu tidak tersosialisasi memang. Balik itu kalau dirujuk lagi namanya literatur kesehatan atau health literation. Memang literasi kesehatan di Indonesia memang tergolong rendah, memang itu. Jujurnya di situ.
health literacy mempengaruhi banyak hal, termasuk early awareness dari kepedulian awal tentang sebuah tubuh kembang. Kurang lebih seperti itu. Jadi poinnya adalah awareness tentang health literasi sehingga mempengaruhi kayak promosi kesehatannya memang tidak, ranahnya tidak ke sana yang dipromosikan. Gitu. Jadi kepeduliannya nyaris rendah di masyarakat Indonesia bahkan dunia soal tumbuh kembang anak. Dan juga gini sih Om, kadang kita nggak sebagai orang tua itu ada omongan dari tetangga mungkin atau saudara bahwa mengatakan, oh anak kamu nih hiperaktif atau anak kamu nih menjurus ADHD. Itu kadang kita nggak percaya Om, karena literasi yang kurang tadi mungkin ya. Iya, balik ke situ. Memang titik awalnya adalah dari sebuah kepedulian itu memang diawali dengan awareness tentang literasi. Untuk segala hal sih Pak sebenarnya. Kalau di agama gitu juga bisa merujuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi memang Iqra itu kuncinya dari sebuah awareness. Jadi orang akan tergugah untuk lebih peduli tentang sesuatu kalau memang dia Iqra tentang sesuatu itu. Jadi barat kata kita memang aware tentang fashion misalnya. Kalau kita memang mengamati fashion gitu. Sama kita aware soal makanan kalau kita memang mengamati makanan. Dan tumbuh kembang juga sama. Kita akan aware tentang tumbuh kembang mungkin kalau kita memang juga tertarik dengan bacaan-bacaan tumbuh kembang. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika hal tersebut kurang diangkat, istilahnya disoundingkan, dijadikan obrolan yang lumrah gitu. Kadang memang berujung kepada sebuah keterlambatan dari ini menyadari sesuatu gitu. Kita kan taunya mengukur, kalau dari kacamata awam kan anak-anak dikatakan sudah tumbuh kembang itu setelah 1 tahun gitu kan umumnya. Anak melihat rata-rata anak setahun, rata-rata anak setahun setengah dan 2 tahunan umumnya di masyarakat, dan mereka membandingkan usia 1,5 dan 1 tahun tersebut kepada anak dengan kelompok tumbuh kembang terlambat gitu. Umumnya pembandingnya ya melihat age level 1 kalau di masyarakat. Padahal sebenarnya ya itu tumbuh kembang itu parameternya sebenarnya bukan year tapi benar-benar day and month gitu. Parameternya sebenarnya bulan dan hari sebenarnya idealnya. Tidak membandingkan ketika udah beberapa tahun baru dijajarkan dengan kelompok kontrol gitu. Dengan usia yang sama tapi mungkin dengan kelompok yang beresiko tumbuh kembang terlambat. Bukan di level tahun tapi sebenarnya idealnya di level bulan, di level hari gitu, Pak. Jadi kurang tepat juga ya Om kalau kita membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain gitu ya Om ya. Benar, kalau di masyarakat sebenarnya itu budaya yang kurang tepat. Membandingkan tanpa memang ya ibarat kata jadi di masyarakat ini yang dibudayakan itu membandingkan, tapi tidak benar-benar awareness gitu. Kalau awareness itu beda dari cuma compare. Kalau compare itu kita ibarat kata menyinyirkan sesuatu kan kalau compare. Menyinyirin orang misalnya itu namanya compare. Tapi kalau misalnya awareness itu menurut saya kita punya solusi dan konstruktif gitu gimana ya? Mungkin kita bisa bilang kelihatannya ini beresiko tumbuh kembang terlambat. Sebaiknya coba dikonsultasikan dengan misalnya bidan atau mungkin rujuklah mungkin ke ahlinya, misal spesialis anak gitu. Itu lebih konstruktif ketimbang cuman compare aja, anak ini terlambat. Udah, titik. Tapi tidak ada solusi yang lebih konstruktif atau membangun. Itu yang sebenarnya saya sendiri sebagai terapis juga melihat itu dalam kacamata saya bahwa ya di masyarakat yang berkembang adalah compare tapi tidak konstruktif itu menurut saya Pak. Jadi ada nggak sih faktor bawaan genetik atau faktor keturunan yang menyebabkan anak-anak itu
speech delay, autis atau ADHD tadi? Beberapa literatur ada, Pak. Jadi memang kalau autisme ada. Kalau autisme sibling biasanya dengan dia punya kakak atau abang dengan riwayat itu ada dimungkinkan dia untuk resiko ke adik ada. Kalau sibling, resiko sibling. Tapi untuk tumbuh kembang yang lain, tumbuh kembang yang lain ada juga. Namanya intellectual disability atau disabilitas kognitif atau ibarat kata keterbatasan orang dalam berpikir itu juga kadang tumbuh kembang dari genetik. Memang ada faktor, misalnya kita punya orang tua atau kakek, itu ada sedikit probabilitas atau kemungkinan. Nah, tapi sebenarnya kalau dari selain dua karakteristik tersebut, itu sebenarnya gangguan tumbuh kembang tidak selalu acuannya adalah sebuah gen, tidak. Cuman dua kelompok itu sih yang ada sebenarnya probabilitas gen. Satu lagi yang khusus seperti gangguan kayak yang memang darahnya tidak membeku kayak gitu loh Pak. Itu memang iya ada probabilitas gen dari tumbuh kembangnya kayak gitu. Tapi selain itu sebenarnya dari beberapa sumber informasi yang sering juga saya baca adalah gangguan tumbuh kembang itu adalah diawali dari memang unplanned kondisional gitu loh Pak. Gitu. Jadi memang satu kehamilan yang tidak terencana atau kehamilan yang tidak diinginkan. Dua, mungkin resiko infeksi virus saat kehamilan. Satu lagi cedera persalinan. Satu lagi maldevelopment setelah dia lahir. Jadi misalnya dia tiba-tiba kena step atau apa, atau dia epilepsi. Nah itu sebenarnya resiko tumbuh kembang itu kalau dipetakan sebenarnya lebih ke arah sana. Selain yang tadi selalu dikambing hitamkan adalah genetik, itu sebenarnya kambing yang bisa dikambing hitamkan genetik itu untuk beberapa kasus aja. Tadi tidak keseluruhan dari tumbuh kembang yang terlambat itu yang dikambing hitamkan gen tidak tepat. Tapi menurut saya lebih ke arah sana tadi. Ada faktor infeksi virus, ada cedera saat persalinan, atau unplanned dari sebuah kehamilan, atau memang kehamilan yang tidak diinginkan. Satu lagi usia yang sudah dilewat batas dari idealnya seorang ibu mengandung atau seorang laki-laki untuk ibarat kata udah lewat usia lah gitu. Jadi mereka lebih berpotensi untuk berisiko kepada tumbuh kembang yang terlambat. Misal udah di atas 45 tahun tapi ibunya hamil gitu, lebih berisiko. Satu lagi ya itu tadi maldevelopment dari saraf yang diakibatkan misalnya dia epilepsi atau kejang, itu salah satunya. Yang saya yang sedang terjadi itu maldevelopment tadi mungkin ya, yang epilepsi atau kejang itu lebih sering kayaknya ya. Atau Iya, pengaruh itu cukup sering, Pak. pengaruh pemberian gadget di usia dini juga, Om. Pemberian gadget itu bisa dikatakan faktor sekunder dari sebuah keterlambatan tumbuh kembang, Pak. Sebenarnya itu faktornya sekunder, tidak benar-benar faktor utama, gitu. Karena kalau pemberian gadget itu sebenarnya lebih ke arah si anaknya tersebut sebenarnya secara misalnya susunan saraf dan kematangan motorik sebenarnya sudah tersusun dulu, tapi dia fungsinya agak dihambat atau ditumpulkan dengan anak terbiasa statik main handphone aja. Gitu. Jadi itu sebenarnya faktor sekunder. Ibaratnya sebenarnya secara internal anak ini sudah berkembang gitu, tapi di optimalisasinya terhambat dari eksternal, dari gadget itu yang menghambat dia untuk lebih berkembang. Jadi kalau gadget itu sebenarnya faktor sekunder, tidak benar-benar faktor primer. Kalau terapis melihatnya faktor primernya adalah itu tadi, klien faktornya atau perkembangan internalnya. Bagaimana perkembangan fisik, bagaimana perkembangan kognitif, bagaimana perkembangan sensorisnya,
psikologisnya, nah itu yang kita definisikan sebagai perkembangan internal atau benar-benar tumbuh kembang anak tanpa ada lingkungannya dulu. Nah, sedangkan gadget, stimulasi sosial, stimulasi teman bermain, stimulasi edukasi, stimulasi keluarga, itu faktor eksternal yang bisa mendorong anak untuk lebih optimal naik atau lebih optimal turun atau tetap di tempat gitu. Jadi ibarat kata kalau diibaratkan gimana ya? Maksud saya tuh ada namanya di tumbuh kembang itu tumbuh kembang yang apa namanya? Primer dan sekunder gitu. Faktor untuk tumbuh kembang. Kalau yang lingkungan, keluarga, teman itu namanya suplemen lah ibarat kata dalam sebuah tumbuh kembang itu. Bahan Itu dari luar ibarat saja. kata faktor luar yang mempengaruhi. Iya, sedangkan yang kita maksud tumbuh kembang yang benar-benar tumbuh kembang itu ya internal itu. Jadi ya bagaimana sih individu tersebut perkembangan kognitifnya secara alamiah bagaimana, perkembangan motoriknya secara alamiah seperti apa, kesiapan eh, sensorisnya seperti apa, psikologisnya seperti apa. Nah itu memang secara proses alamiah dari individu tersebut. Sedangkan kalau yang apa namanya gadget, keluarga, stimulasi bermain, stimulasi nonton itu namanya faktor eksternal yang mempengaruhi anak tadi. Kalau gini Om, Gitu, Pak. Mungkin ya kita kita udah tahu nih ciri-cirinya, udah tahu faktor-faktor yang menyebabkannya. Terus apa yang harus dilakukan orang tuanya Om untuk anaknya? Oke. Ini kategori yang dilakukan orang tua untuk apa, Pak? Dalam kondisi yang patologis atau memang dalam umum aja, dalam analogi umum. Dalam ini dulu, untuk yang umumnya dulu Om. Oke, kalau yang dari umum, yang terpenting adalah memang di era yang sudah mudah informasi diakses seperti sekarang, yang paling utama sebaiknya memang health literasi, Pak. Literasi Seumum, ya. karena memang literasi kesehatan itu perlu dijadikan bahan apa namanya bahan bacaan lah untuk setiap rumah gitu. Kan sekarang juga media online pun selalu ada kontennya ke arah sana. Jadi memang apa namanya konten media online seperti Klik Dokter itu atau Kompas Health gitu-gitu loh, Pak. Itu selalu ada konten-konten yang tentang health literasi yang mungkin tinggal disesuaikan nanti submenunya gitu. Apakah ini untuk kesehatan ibu dan anak, kesehatan urologi kah, atau kesehatan gigi kah, nanti lihat aja di situ. Itu yang pertama yang paling mudah. Atau memang sering 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 menjadwalkan untuk ya ke posyandu kesehatan yang di kayak gitu. Karena itu memang ibarat kata kalau dari sumber literaturnya memang health literasi. Untuk membuat sebuah awareness itu memang diawali dari sebuah literasi, Pak. Itu yang paling utama. Karena dari itu nanti akan terbentuk sebuah pola perilaku. Ketika kita memang mengakses hal-hal yang terjadi, kita akan memunculkan sebuah pola perilaku. Ya, tergantung kalau kita membaca hal yang positif, mudah-mudahan sih pola perilakunya positif. Seperti ketika kita tahu bahwasanya kehamilan tidak terencana itu tidak baik misalnya kan, ya kita akan mungkin membuat pola perilaku yang lebih baik, kita merencanakan sesuatu atau berkonsultasi. Ibarat kata sih memang segala hal itu udah ada takdirnya dari yang di atas, tapi ikhtiarnya kita bisa tangkap seperti itu kalau menurut saya dari sudut pandang saya. Jadi health literasi itu bagian dari ikhtiarnya itu. Ketika orang tidak membekali dengan literasi, berarti memang dia tidak melakukan proses ikhtiar untuk sebuah proses gitu. Sama kayak kita punya planning misalnya soal kesehatan gigi, ya minimal banget kita tahu, kita sering juga membaca tentang gigi yang bermasalah seperti apa gitu. Atau idealnya kontrol gigi itu setiap berapa bulan atau dalam setahun berapa kali gitu. Atau misalnya kita peduli dengan kesehatan jantung, ya berarti
makanan yang kita makan kurang lebih seperti apa, menu dalam keseharian, kayak gitu. Atau misalnya kita spesifik untuk yang lagi kita bahas tentang tumbuh kembang, kita mengakses sebuah informasi tentang eh, lebih ke ini milestone-nya, misalnya 3 bulan itu sebenarnya apa tugasnya perkembangan anaknya gitu. Dalam 6 bulan apa sebenarnya tugas yang ideal harus distimulasi untuk 6 bulan gitu. Karena sebenarnya early detection-nya itu 3 bulan dan 6 bulan untuk sebuah apa namanya delay itu dideteksi di 3 bulan dan 6 bulan. Kalau orang kesehatan kita melihatnya itu sebuah apa namanya sebuah ibarat buah itu matangnya di usia itu untuk siap dipetik kurang lebih kayak gitu Pak. Jadi kita melihat refleks kematangan sebuah refleks itu di usia 6 bulan gitu. Maka dikatakan setelah 6 bulan itulah makanya semua dalam tubuh ini ibarat kata udah mulai ready pada tempatnya. Jadi menjelang 6 bulan adalah prosesnya ikhtiarnya orang tua untuk eh, membantu si tubuh tadi, si tubuhnya untuk seperti buah yang ranum pada masanya gitu. Karena di situ itu integrasi atau maturitas sebuah refleks gitu. Kalau dari segi ini Om, misalnya kita udah tahu anak kita ini ADHD atau anak kita ini speech delay, apa yang harus dilakukan orang tua? Oke. Kalau yang pertama adalah pastikan dulu dia adalah kelompok diagnosis yang mana. Karena dari Dokter tumbuh sebuah diagnosis itu, iya, bisa dokter tumbuh kembang anak, dokter spesialis anak, dokter spesialis saraf anak, kalau memang dia profil tumbuh kembang yang sangat khusus ya memang. Itu, misalnya ibarat kata autism. Autism itu dikelompokin yang mana dia? Kelompok yang fungsional high, middle, atau low. Gitu. Karena itu penting untuk disuarakan dari sebuah tenaga spesialis, khususnya dokter. Itu menentukan akan seperti apa kalau di medis namanya prognosis. Prognosis itu perjalanannya akan seperti apa dia dalam sebuah diagnosis itu. Nah, dengan diperjelas dia kelompok klasifikasi fungsional yang mana, maka tindakan intervensinya pun akan lebih fokus untuk program-programnya. Karena program untuk high, program untuk middle, dan low, kalau di kami terapi sendiri itu juga berbeda. Kalau high, memang kita mendorong seorang individu untuk terus meningkatkan level performance-nya untuk bisa bergabung di tatanan sebuah masyarakat gitu. Dia bisa menjadi bagian dari masyarakat yang mungkin supervisinya sangat minimal, dia bisa mandiri penuh nanti gitu loh. Kalau yang high function, kalau yang middle, kita dorong kemandirian dia dengan supervisi sedang gitu. Jadi setengah diawasi tapi dia bisa bergabung di kelompok masyarakat itu. Nah, kalau yang kelompok fungsional low, kita memang sangat strict kalau untuk yang kelompok itu. Jadi kita memang harus pastiin tidak ada perilaku dia yang menyakiti diri sendiri, membahayakan diri sendiri, atau mengganggu lingkungan gitu. Yang paling utama pertama itu dipastiin dia kelompok klasifikasi fungsional yang mana, high, middle, atau low. Selanjutnya sering berkomunikasi dua arah dengan dia ikut layanan di rumah sakit mana, sering berkomunikasi dengan itu yang menangani dia, entah itu dokternya, entah itu terapisnya, melihat dia udah di level mana, apa yang harus selanjutnya, apa yang akan dilakukan selanjutnya gitu loh. Dan orang tua ibarat kata mengawal prosesnya. Itu yang menurut saya perlu dilakukan ketika anak ada keterlambatan perkembangan. Gitu sih Pak, kalau dari saya. Sedikit sharing juga, kalau pengalaman saya, jarang orang tua yang di level itu. Terus terang, jarang orang tua yang di level itu. Maksudnya mengawal proses. Mengawal proses itu jarang orang tua yang memang komitmen untuk mengawal sebuah proses. Oke, kita tahu orang tua effort untuk mengantar, itu kita sangat apresiasi. Tapi kalau dari terapi sendiri sebenarnya kita pinginnya orang tua juga mengawal prosesnya. Dia tahu dia
dia bisa bertanya, ini lagi di level yang mana sekarang gitu. Anak saya misalnya seperti itu. Apa yang masih menjadi catatan gitu. Gitu. Jadi kita sama-sama sebagai orang di luar anak yang mensupport prosesnya gitu. Ibarat kata itulah yang kita definisikan sebagai ikhtiar menurut saya sih. Kalau kita tidak benar-benar mengawal sebuah proses, kadang memang sesuatu proses itu tidak benar-benar ideal pada rutenya. Kadang dia keluar rute atau dia berada di rute yang di track yang tidak maju gitu. Iya, Pak. Kalau saya. Gini Om, kalau kita tadi ngomong bicara yang umum, sekarang kita ambil kasus yang khusus nih, contoh kasusnya si Rachwa gitu. Beberapa kali kan Om Oke. Gunawan pernah juga menangani Rachwa, walaupun sekarang terhenti, nggak pernah lagi datang ke sana. Yang dilihat dari Rachwa ini dulu pertama apa sih Om? Diagnosanya kan dia ADHD plus Oh, oke. autis gitu sih. Oke. Ini sebenarnya ini nanti kontennya untuk konsumsi pribadi atau nanti ada dipublis. Oke, tapi Ditulis nggak kalau apa-apa misalnya juga. keperluannya untuk publis, kadang karena kalau untuk dipublis kan itu sebenarnya ada apa ya? Ada kaidah yang kadang kita tidak boleh mengumbar sebuah profil klien kita di publik Lebih itu kadang itu yang umum kesulitannya. aja Om. Yang umum aja kemarin Oke, kelihatannya oke. kejadiannya apa sih gitu. Oke, oke. Kalau dari saya mungkin melihat Rajwa prosesnya baik, dia berproses cukup cukup baik. Jadi dari hari ke hari dia progresnya naik gitu. Bisa dikatakan dia kelompok tumbuh kembang yang maju. Cuman dia memang ada sedikit Pak, kalau saya boleh jujur, dia di arah ada sedikit penampakan spektrum ke arah autism, walaupun ringan. Itu ranahnya memang sebaiknya memang yang menyampaikan adalah dokter sih, karena itu memang ranahnya dokter spesialis. Spesialis anak atau spesialis saraf anak atau spesialis rehabilitasi medik kayak gitu. Itu dia memang ada sedikit spektrum itu tapi ringan. Makanya dalam proses dia cukup baik berproses naik gitu. Walaupun ada spektrum itu tapi dia kondisinya ringan sehingga proses dalam tumbuh kembang dia masih bisa berkembang baik. Cuman catatan saya sebenarnya eh, ya seperti yang tadi udah saya sampaikan, kita perlu kawal prosesnya. Jadi orang tua dan misalnya kami terapis itu harus sering berkomunikasi walaupun istilahnya tidak terapi secara langsung gitu, tapi di teleterapi itu ada bisa namanya teleterapi. Jadi terapi jarak jauh seperti ya kita Zoom begini ini juga sebenarnya bagian dari teleterapi. Ini bisa didefinisikan sebagai proses teleterapi. Jadi ya bagian dari orang tua ingin berkomunikasi, anaknya sudah sampai di mana, anaknya sudah mencapai apa, terus apa yang perlu dilakukan dalam jangka 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, hal-hal apa gitu loh. Itu sih yang saya mungkin bisa sampaikan. Dia berproses bagus, cuman kita masih tetap harus kawal prosesnya sampai benar-benar dia bisa Ada ini dilepas, Om, ciri kemandiriannya lebih baik. ini Om, Rachwa itu kan jalannya masih selalu jinjit. Itu apakah juga termasuk ciri-ciri dia ADHD gitu Om? Kalau jalan jinjit sebenarnya itu profil sensoris Pak. Itu memang namanya defensif, sensori sensori defensif. Jadi dia itu hipersensitif di tekstur telapak kaki itu, dia merasa hipersensitif sehingga dia tidak nyaman dengan langsung menapak ke permukaan pasir atau rumput. Nah, sehingga dia memunculkan pola perilaku berjinjit. Nah, kalau di kami terapis, hal yang seperti itu tidak baik. Makanya kita anjurkan salah satunya dengan stimulasi brushing untuk mengurangi itu.
gitu. Nah, kemarin Cuman, sudah diedukasi ya bagaimana brushing dan protokol brushingnya udah kita edukasikan. ya, Itu sejalan dengan waktu nanti dia kalau memang dilakukan sesuai protokol brushing tersebut, gejala yang seperti itu tidak sifatnya tidak menetap sih Pak. Dia akan hilang beriring waktu akan hilang. Tapi ketika memang tidak benar-benar dilakukan brushing sesuai protokol itu, dia umumnya masih ada ya. gitu. Soalnya Tidak ada terlalu juga hilang, tapi ketika memang di eh, brushing hilang. ini Om, soalnya ada juga yang bilang kan, oh ini karena faktor dia kebiasaan masih kecil aja, nanti kalau dewasa bakal hilang. Berarti kemungkinan akan hilangnya lebih cepat kalau di brushing daripada tidak gitu Om ya. Iya, iya Pak, karena itu apa namanya kelompok sensori defensif. Jadi dia hipersensitif di telapak kakinya gitu. Jadi memang sebaiknya di brushing untuk menghilangkan hipersensitif itu, menghilangkan pola perilakunya dengan stimulasi brushing. Kalau dari saya sih. Masih jinjit sampai hari ini, Pak? Eh, lebih sering jinjit juga sih. Cuman ketika kita kita bilang Brushing dulu yang lebih kita bilang napa jangan jinjit, dia napa sih. Mana langsung nanti ketika dia udah lupa ya jinjit lagi gitu. ya, di brushing aja Pak, dan memang nanti dilengkapi dengan stimulasi sensoris yang lain. Kalau Bapak bingung, nanti kita listkan deh, nggak apa-apa. Bapak bisa lakuin sesuai list itu yang kita nanti misalnya titipkan untuk Bapak untuk dilakukan. Tapi yang paling utama yang sebelum list-list itu dikasih, brushing itu yang paling utama harus dilakukan dulu. Sebelum nanti dia bereksplorasi main tanpa alas kaki atau main di rumput atau main di pasir, main di kerikil. Tapi sebelum itu memang diawali dengan brushing dulu. Secara pasif brushing dulu. Dia harus Rutin gitu Om ya, setiap pagi sore gitu Om ya. iya, kalau masih ada jinjit sesering mungkin. Sering Pagi mungkin. dikasih, nanti sore dikasih. Di video itu ada udah saya sampaikan yang kemarin. Kalau ini Om, pesannya nih Om buat buat orang tua yang anaknya ada gejala ADHD, speech delay atau autis itu apa sih pesannya? Kalau dari saya pesan yang terpenting, ya ini relevan juga untuk semua orang mungkin. Untuk saya sendiri juga, untuk semua orang, dan mungkin lebih khusus seperti yang Bapak tadi sampaikan, untuk orang tua yang kebetulan memiliki anak dengan profil ADHD kah, speech delay kah, autism kah. Yang terpenting adalah berpikir positif, terus juga membekali diri dengan health literasi, membuka diri untuk berdiskusi dengan ahlinya, misalnya spesialis spesialis anak itu loh, dokter, khususnya dokter, sering membuka diri untuk memberanikan diri untuk berkonsultasi, sehingga di situ akan terbentuk sebuah pola perilaku yang positif dari orang tuanya. Terus juga ibarat kata membuka diri juga untuk ngobrolin ini dengan misalnya temennya, teman dekatnya, tetangganya, atau kerabatnya, ngobrolin juga tentang yang dia alamin, sehingga dia dapat support juga dari orang sekeliling dia. Karena itu penting, selain dia memang untuk health literasi harus dilakukan, berkonsultasi dengan profesional misalnya dilakukan, tapi yang paling utama adalah support dari orang terdekat. Karena orang terdekat yang kondusif, yang positif, yang tidak menghakimi itu sangat sangat sangat, kalau dari literaturnya itu sangat mempengaruhi sekali untuk sebuah proses perkembangan, baik itu untuk anaknya, untuk orang tuanya, bahkan untuk uh, ayah ibunya, adiknya, itu sangat 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 ada bagus efeknya ketika di banyak support yang positif, yang tidak penuh dengan penghakiman, tidak penuh dengan label, itu sangat mendukung sekali untuk proses yang positif. Dan ayah dan ibunya kalau bisa memang apa ya
berbagi peran gitu. Jadi tidak ada figur yang terlalu dominan untuk anak. Karena anak-anak ini akan baik ketika memang figur bapak ibunya tidak terlalu dominan salah satu. Jadi dua hal ini selalu supportnya sama gitu. Tidak bapaknya yang lebih repot atau ibunya yang lebih repot untuk lebih peduli kepada anaknya, tidak seperti itu. Karena kita udah praktekin dari beberapa klien saya yang bahkan saya udah mungkin di bidang yang seperti ini udah 7 tahunan lah, 6 tahunan. Itu memang kalau tanpa hal-hal yang tadi kita sampaikan, literasi, membuka diri untuk diskusi ke profesional, terus tidak ada support yang positif, banyaknya label dan judgment, itu nyaris menghambat untuk banyak hal. Karena ibarat kata dia seperti katak dalam tempurung. Katak ini mau berkembang, mau lepas, mau melihat dunia lebar, mau melihat dunia luas, tapi lingkungan tidak mendukung. Gitu. Orang tuanya sendiri tidak mendukung juga. Gitu. Jadi ibarat kata dia berada di settle yang itu saja, gitu. Tidak terstimulasi untuk berkembang. Gitu. Bahkan Boleh nggak untuk sih Om? kondisi ibarat kata Gini Om, boleh nggak sih Om orang tua ini memukul anak gitu atau memberikan punishment yang secara fisik gitu? Soalnya kadang kan anak kita ini atensinya kurang, diperintah berkali-kali nggak acuh gitu. Boleh nggak sih Om? sebenarnya kalau kita mengacu pada hal yang memang basic dari keilmuan, itu memang sebaiknya dihindari gitu. Karena sebenarnya tidak konstruktif. Ibarat kata itu sebuah hal yang tidak membenahi sesuatu sebenarnya sih gitu. Tapi um, kita tahu apa namanya? Itu kan dalam sebuah terapi sebenarnya namanya physical prom atau prom fisik. Bisa dengan sedikit mengetuk di persendian gitu, atau bahunya di bangun bangun lihat gitu, itu sebenarnya prom fisik. Tapi kalau sampai di level jewer atau di level pukul gitu, itu sebenarnya tidak konstruktif. Anak pun sebenarnya bingung kenapa dia dipukul kalau lagi di level itu, karena dia sendiri tidak mengetahui kenapa aku dipukul gitu. Dia akan menangkapnya aku jelek gitu, aku gagal sehingga aku dipukul. Karena akan muncul ide yang seperti itu sebenarnya. Kalau di tahap yang tadi Bapak sampaikan analoginya seperti itu, terus dia dipukul, sebenarnya kalau secara psikologis, anak tersebut menangkapnya itu sebuah message. Oh, berarti orang tua tidak menginginkan aku. Gitu. Aku berarti gagal, aku berarti buruk, aku berarti ditolak. Ketika ada bahas verbal yang dengan dipukul seperti itu, sebenarnya sih itu. Nah, ada baiknya ketika anak lagi di level dia tidak fokus, tidak pay attention, itu pertama, yang protokol yang paling pertama kali harus dilakukan adalah pastiin dia makannya ada yang ada yang memicu kepada perilaku itu tidak. Karena biasanya ketika dia mengkonsumsi makanan tertentu, dia jadi lebih lebih crowded, lebih agak agak fly gitu loh Pak. Jadi memang terganggu regulasi sensorisnya ketika dia minum susu atau makan terigu, tidur di siang hari terlalu lama, malam hari tidurnya kurang, terus tidak diberlakukan stimulasi sensoris sesuai protokol, itu memang dia sendiri juga gabut. Ibarat kata, ya dia sendiri nggak bisa ngerem dirinya. Itu di luar kontrol dia. Dia mata kemana-mana sambil nyanyi-nyanyi. Itu kalau hal-hal tadi dikonsumsi atau hal-hal tadi tidak dilakukan, memang dia pun dalam situasi dia sendiri nggak bisa ngontrol dirinya. Nah, ketika dia nggak bisa ngontrol dirinya, tiba-tiba kita pukul, kita marahin. Dia tambah sebenarnya tambah bingung. Ini kenapa? Gitu. Harusnya kan dia ditolong kan, tidak dipanis sebenarnya. Kalau kalau dengan analogi sederhananya sebenarnya dengan analogi yang seperti itu, idealnya dia ditolong, tidak dipanis. Nah, cara kita menolongnya ya dengan tadi tuh. Dengan itu sensori, memperhatikan makanan, memperhatikan tidur. Pun kalaupun kita harus mengingatkan dia untuk oh ya wake up, itu ya udah sebatas kita memang tepuk bahunya.
atau di persendian yang besar aja seperti sikut, bangun-bangun gitu. Tapi tidak di kulit atau dipukul gitu Pak. Seperti yang mungkin udah pernah saya sampaikan waktu kita diskusi waktu itu ya Pak. Ya, sebatas itu kalau dari saya pribadi. Gini sih Om, kadang kita apa ya, entah jengkel mungkin atau terlalu ini karena kok susah bener gitu. Jadi kadang emosi kita ambil barang kita pukulkan ke Benar-benar, dia atau tangan benar Pak, kita kita pukulkan itu menyikapinya gimana tuh? benar-benar. Sebenarnya sih alamiah aja Pak. Memang kita semua kalau di level lagi capek, lagi banyak pikiran, istirahat kurang bagus, terus memang lagi ya lelah secara psikologis, memang kita di level yang seperti itu. Ya nggak usah Bapak, saya sendiri pun juga merasakannya sama. Ketika saya capek ya memang ya sulit, sulit untuk mengontrol diri. Tapi memang sesulit-sulitnya kita mengontrol diri ketika memang udah capek banget, itu sebaiknya kita dulu yang break gitu, sampai benar-benar kita fit secara psikologis, baru kita berinteraksi dengan anak. Karena ketika kita capek, kita nggak bisa mengubah sesuatu loh Pak, bener. Karena kalau di teori terapi use of self itu, kita nggak bisa merubah orang lain kalau diri kita masih dysregulasi. Maksud kita gini, kalau kita dalam kondisi gabut, kita dalam kondisi lelah psikologis, segala hal yang masuk di kepala kita ini cuma problem. Cuma kita melihat segala macam itu kayak apa namanya, air keruh. Kita nggak benar-benar bisa melihat ikannya, cuma keruh aja, keruh. Segala hal kayak mengganggu aja. Anak anak sebenarnya ya begitu juga, pas kita lagi capek, pas kita lagi tidak capek, mungkin dia dengan porsi yang sama. Cuman ketika kita lagi capek melihat anak dengan porsi seperti itu lagi begitu, kita jadi lebih irritable, lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah sama anaknya. Jadi kalau mungkin analoginya Bapak sama seperti saya di posisi yang seperti itu, kalau yang saya lakuin adalah saya tidur dulu Pak. Memang nggak bisa dipaksain, kalau lagi capek memang sebaiknya istri dulu yang masuk ke anak kalau lagi capek. Kalau memang saya lagi capek, saya nggak memberanikan diri untuk terlalu handle anak, karena ya mempengaruhi perilaku saya gitu. Jadi kalau lagi capek istirahat dulu, komunikasiin dengan mungkin ibu yang mungkin lagi nggak capek, untuk masuk dulu gantiin kita selama beberapa saat. Sampai kita memang udah fresh lagi, baru kita masuk. Memang itu sih Pak, itu alamiah sekali. Bahkan terapis pun yang udah mungkin lebih lebih sehari-hari itu yang dihadapin, atau memang secara kuliah itu yang dipelajari, secara praktek klinik itu yang diterapkan, pun ada fasenya dia akan lelah secara psikologis, juga akan ketemu di fase yang seperti itu. Tapi memang kalau secara teorinya, kita tidak bisa meregulasi orang lain kalau diri kita sendiri pun tidak lagi settle, emosionalnya tidak lagi dalam stabil gitu. Gitu. Menghindari ketika lagi capek, kita harus handle anak gitu. Kalau gini Om, Mungkin itu Pak kalau misalnya, masukan saya. gimana tuh Om? Masukan saya mungkin kalau lagi capek, pertama itu tadi, break dulu sampai kita benar-benar fresh. Dan yang kedua, membekali dulu dengan teknik cara masuknya seperti apa. Celahnya kita masuk, memberikan instruksi, dan ya ibaratnya metodenya. Metodenya kita juga tahu caranya. Dengan dua hal itu mudah-mudahan lebih lebih menghindari kita sampai pakai prompt fisik. Mungkin metodenya nanti Bapak perlu perlu lebih lebih diskusi lagi, mungkin kita bisa diskusi lagi tentang itu. Bapak nanti mungkin lebih diskusinya lebih seperti apa Pak. Nah, itu nanti kita bisa bisa lebih kupas lebih dalam lagi bagaimana step by step-nya, jika anak begini apa yang sebaiknya, jika anak begini apa yang sebaiknya. Nah, itu mungkin lebih ke arah situ sih. Nanti kalau mungkin bingungnya di bagaimana metodenya, nah itu nanti bisa diskusi lebih lanjut soal itu. Boleh nggak Om, misalnya lagi jengkel kita atau lagi males gitu, kita kasih aja gadget anak itu. Sebenarnya enggak, Pak. Sebenarnya tidak solusi yang konstruktif. Nah, balik lagi itu tidak solusi yang konstruktif. Kalau di rumah saya juga sama, bahkan dilarang sebenarnya. Hmm. Apa
yang seperti itu mengajarkan sebuah pola perilaku yang tidak konstruktif, tidak benar-benar membangun. Jadi anak rewel ya sudah kasih HP aja daripada rewel. Itu atau anak nggak mau makan ya kasih HP aja, yang penting mau makan. Anak nggak mau pakai celana ya kasih HP dulu, yang penting tenang bisa dipakai celananya. Itu kita tangkap sebagai solusi yang tidak konstruktif, karena akan lebih banyak lagi imbas masalah di belakangnya dengan pembiasaan yang seperti itu. Anak jadi bias gitu, nggak benar-benar tahu pola perilaku atau pola disiplin atau benar-benar pola ya, kebiasaan yang baik itu seperti apa, jadi tidak teredukasi anaknya. Jadi anak pun juga lebih berpola mengatur orang tua. Dia bisa mendikte orang tuanya. Dia mau HP, orang tuanya harus ikutin. Yang saya tangkap kalau sebagai mungkin saya dari kacamata orang tua, saya lebih lebih agak strict kalau hal-hal yang seperti itu. Karena kayak terkesan anak lebih mendikte kita gitu. Kalau anak mendikte banget, nggak mau makan minta HP jadi mau makan. Gitu. Itu namanya mendikte. Ya kalau nggak mau makan sekalian nggak masalah. Nanti ada fasenya dia secara alamiah juga mau makan. Dia akan lapar dan mencari makanan. Cuman kita fasilitasi aja dia senangnya makanan apa ya, kalau bisa masaknya dia seneng gitu. Seperti itu. Lebih dia nggak mau makan, kita kasih HP untuk dia supaya lebih mau makan. Itu nggak sebuah yang konstruktif kalau menurut saya. Nggak benar-benar memperbaiki sesuatu. Walaupun anak itu lagi tantrum, kita biarkan aja tuh Om ya. Gimana Pak? Tantrum? Heeh. Oh, kalau tantrum itu sedikit beda. Tantrum kan itu apa ya, ledakan emosi ketika goal oriented, meminta sesuatu. Kalau tantrum metodenya memang behavioral banget ya Pak, atau metode teknik perilaku banget. Jadi melihat dulu celah tantrumnya dia kategori yang mana. Kalau kategori tantrum yang manipulatif atau berpura-pura, itu kita bisa benar-benar tidak turuti gitu. Misalnya dia dengan ada bapaknya kok jadi lebih pura-pura nangis, minta di minta minta di toko mainan kalau pas lagi diantar bapaknya kok sampai guling-guling. Nah, itu namanya tantrum yang manipulatif. Atau kalau tantrum yang ibarat kata apa namanya? Kalau tipe yang seperti itu tantrumnya, itu memang selain memang tidak diturutin, memang anak itu harus dihindarin dari pemicunya. Oh, pemicunya toko mainan, udah sekalian gak usah ke toko mainan selama beberapa saat. Atau memang tidak dijadwalkan untuk ke toko mainan sama sekali. Ketika dia memang benar-benar mau ke toko mainan, baru dikedepankan syarat yang positif. Boleh ke toko mainan, tapi memang dengan catatan belinya dari rumah, pinginnya beli apa, udah beli itu aja. Gak usah pas di sana merembet kemana-mana. Nah, itu lebih lebih bisa diedukasi dengan seperti itu kalau yang tantrum yang manipulatif. Kalau tantrum yang memang dibarengin dengan masalah sensoris, namanya tantrum plus sensory meltdown, itu memang metodenya dengan memang dibekap sampai tenang, dan baru dikasih brushing dan lain-lainnya. Itu beda. Kalau tantrum yang jenis kecampur sama sensory meltdown memang pendekatannya nanti begitu. Tapi kalau cuma tantrum yang manipulatif, memang sekalian aja eliminasi hal pemicu tantrumnya. Pemicunya tantrum HP ya sekalian gak usah kasih HP sekalian selama berapa saat. Ya berarti orang tua pun nggak pakai HP sekalian di rumah itu selama beberapa saat. Sampai benar-benar dia akhirnya dia minta dengan baik, asertif, gitu. Ya oke, baru kita turuti tapi dengan syarat yang positif. Dan pun waktu pemberiannya kita batasi dulu, gitu. Tidak benar-benar langsung los, bisa main lagi seperti dahulu kala. Dia akan dapat sesuatu tapi memang dengan porsinya. Ketika dia udah benar-benar bertanggung jawab dengan fasilitas, baru bisa dikasih kebebasan lebih luas. Kalau memang belum benar-benar mandiri saat dikasih fasilitas,
belum benar-benar bisa dikasih waktu yang panjang untuk Mafedi itu. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau didiskusikan sih Om. Cuman waktu juga yang batasin kita. Mungkin penekanan terakhir dari perbincangan kita ini apa sih Om? Dari Om Gunawan selaku terapis gitu. Yang pertama ada beberapa hal Pak, tapi kalau disederhanakan cuma 3 hal. Yang pertama kalau soal awareness atau kepedulian tentang delay tumbuh kembang, entah kategorinya speech delay, ADHD, atau autism, atau kelompok kategori tumbuh kembang bermasalah yang lain, kalau bisa, kalau kita mungkin katanya spiritual juga ya, yang pertama memang kedepankan ikhtiar. Ikhtiar yang saya maksud adalah memang literasi tadi Pak, itu yang paling utama. Dan kita memang tertarik dengan bacaan-bacaan kesehatan, literasi kesehatan, terus membuka diri untuk diskusi, terus menjadi berani mengangkat obrolan kepada orang terdekat gitu. Jadi kalau dan sebisa mungkin orang terdekat harus suportif, harus mendukung dengan cara yang positif, tidak banyak label, tidak banyak penghakiman, tidak banyak obrolan-obrolan yang negatif, supaya orang yang memang spiritnya ingin apa namanya memperbaiki sesuatu atau melakukan stimulasi untuk ke arah yang lebih baik, itu tidak patah dulu mental atau semangatnya gitu dengan hal-hal tadi. Ibarat kata kalau spirit kita ingin merubah sesuatu, maka orang di sekeliling itu harus positif, itu yang paling utama. Yang kedua, kita sendiri harus memang tertarik untuk membaca informasinya dan membuka diri untuk diskusi. Dan yang kedua, hal yang kesimpulannya, yang terpenting kita harus selalu mengawal proses anak sudah sampai di mana, apa yang harus dilakukan, itu harus sering dikomunikasikan, baik dari tatap muka atau sebatas chat lewat WhatsApp atau Zoom meeting seperti ini. Karena kita pun mungkin itu udah disumpahkan oleh sebelum lulus juga, bahwasanya memang tugas kita yang mengedukasi mungkin orang yang butuh informasinya seputar kesehatan tertentu, yang memang kalau bidangnya itu dia harus bisa menjembatani mungkin itu yang apa namanya. Jadi ibarat kata dari kesehatan pun itu udah bagian dari kewajiban dia gitu. Jadi orang tua atau siapa nggak usah ibarat kata menutup diri untuk ya basa-basi tanyalah gimana gitu. Jadi kita mudah-mudahan dengan hal gitu komunikasinya lebih efektif, sehingga sama-sama bisa mengawal, terapisnya bisa mengawal, orang tua bisa mengawal. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terpenting Bismillah. Terus kita mungkin manusia biasa, tapi kita pada kodratnya kita berikhtiar. Ya, kita percaya bahwasanya ikhtiar yang positif, terus dibarengi doa, terus kita komitmen untuk mengikuti prosesnya, dan selalu membuka diri untuk informasi, mengikuti prosesnya supaya berjalan dengan benar. Itu insya Allah, selain memang dinilai secara secara ikhtiarnya itu memang yang harus dilakukan, yang mudah-mudahan ada amalnya juga tuh, secara agamanya. Jadi itu tadi Pak, yang pertama hal literasi, yang kedua kawal, yang ketiga harus percaya kalau ini juga ada nilai ibadahnya. Ya, Itu sih Pak. Mungkin itu. Saya pun sampai hari ini masih belajar juga sih, belum benar-benar di level yang tahu segala hal, tapi ya kalau saya bisa sharing, mungkin hal yang bisa saya sharing itu untuk malam ini. sebenarnya Gitu Pak. masih Saya juga masih banyak belajar sih. yang mau ditanyakan juga, cuman waktu dan kesempatan yang membatasi kita. Mungkin di lain waktu kita jadwalin mungkin tanya jawab seputar penanganan ini kali ya, penanganan anak kali Om ya. Oke Pak. Iya Terima Pak. kasih atas Min. waktunya Ya. Om.
Iya, sama-sama Pak. Lebih dan kurang mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.